Technical View Ponseling 30 April 2021 jam 15:42 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan running price di area 1.3909, kemudian area high 1.3957 dan low 1.3903. Oke, kita akan lihat ya apakah kita harus mengganti strategi kita menjadi arrow sell atau tidak, karena tadi pagi kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy on dip kisaran 1.3930 ataupun 1.3945 ya. Stop loss sejauh ini 1.3870 ya, kita berharap area tersebut tidak disentuh, tapi kalau disentuh mungkin kita harus berganti strategi. Tapi inilah kondisi teknikal yang harus kita update. Oke, kalau Anda lihat di sini, ini lagi-lagi daily chart dengan kondisi candlestick ini adalah shooting star ya. Kemarin memang kecurigaan kita adalah karena kenaikan yang terjadi sebelumnya, tailnya terlampau panjang di bawah, sehingga kemungkinan potensi kenaikan pun agak sedikit meragukan. Dan itu ternyata terbukti, dia ditutup dengan doji candle. Tapi kondisi ini juga lagi-lagi mencurigakan. Ya, kalau kita sebut mencurigakan, pertama adalah kondisi dari 50% dari Fibonacci retracement, yaitu di 1.3900. Kemudian yang kedua, kalau saya gunakan areal garis seperti ini, saya asumsikan begini saja. Ya, ini paling kasarnya ya, untuk memudahkan saya bedakan warnanya kurang lebih dengan warna merah. Ya, dan di sini Anda bisa lihat potensi pergerakannya sedang berada atau sedang menguji teritori tersebut. Jadi kemungkinan ini bisa saja kalau kita asumsikan 1.3900 ini sebagai zona kuat untuk sementara waktu tentunya. Kalau sampai ini dijebol, sampai ini ditembus, maka kita asumsikan bahwasanya memang kita sudah seharusnya atau sudah selayaknya mengganti strategi. Kemudian kecurigaan yang kedua adalah terkait dengan kemungkinan potensi dari grafik H4 itu sendiri. Ya. Jadi kalau dilihat dari pergerakannya, potensi pergerakan yang sampai saat ini berada di teritori ini. Jadi kita memiliki teritori ini sebagai zona trendline yang sudah kita gunakan sejak kemarin. Ya, Anda bisa lihat di sini satu kali dia pernah menembus dan langsung kembali lagi ke dalam atau di atas area tersebut. Dan zona yang sempat menjadi kendala kita adalah di zona 1.38 atau 1.3938 dan juga 1.3948. Ternyata juga ditembus, sehingga itulah yang membuat alasan kenapa tadi pagi saya sempat menyebutkan untuk zona buy ya. Tapi kalau melihat seperti ini, nampaknya kita harus sudah mulai waspada ya, karena dia sudah ternyata ditembus. Dan ini areal ungu sebagai zonasi peringatan juga, dan tentunya stop loss kita di bawah zona 38.2%. Apakah nantinya akan seperti ini apa tidak? Well, let's see. Tapi ada cara lain yang bisa saya tempuh dengan cara menggunakan stokastik ya. Kalau dilihat dari stokastik yang sudah berada menjelang teritori oversold, ya ini adalah grafik H4-nya. Saya dibantu dengan ini adalah Bollinger Band, lalu kemudian ini adalah stokastik standar saja 533, dan ini adalah volume ya, volume indikator. Menurut volume indikator, kalau Anda lihat di sini, kita bisa buy kalau misalkan dia sudah mulai volumenya meningkat ya. Jadi kalau misalkan dengan kondisi oversold kemudian volume meningkat, itulah sinyal bahwa kita sudah bisa melakukan zona buy. Nah, hal yang sama di teritori ini. Saya menantikan dia, biarkan dia terperangkap dalam zona oversold terlebih dulu. Mungkin kurang lebih dalam beberapa menit ke depan kita akan lihat. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata volume mulai meningkat, maka kita bisa asumsikan itulah saat yang tepat untuk melakukan buy. Jadi di luar atau terlepas dari zona ini sudah ditembus apa tidak, seharusnya ini akan menjadi indikator yang cukup bagus ya. Atau di sini juga Anda bisa gunakan teritori seperti ini. Nah, ini untuk alat bantu juga, walaupun sebetulnya di dalam grafik ini saya sudah menggunakan Bollinger Band ya. Anda lihat Bollinger Band tengah 1.3918 sudah sangat baik. Nah, berarti extensionnya kurang lebih 1.3890. So, mungkin saja saya akan mengambil teritori ini sebagai zona buy, tapi untuk jangka pendek, karena alasannya di grafik H1 dia sudah berada dalam zona oversold ya. Jadi kita tinggal lihat, sementara indikasi yang paling bagus lagi untuk eksekusi adalah di grafik 15 menit, dia berada di teritori ini. So, kalau misalkan Anda belum melakukan buy tadi pagi di 1.3930 ataupun 1.3945, Anda bisa manfaatkan teritori 1.3890 ataupun 1.3900 untuk melakukan buy. Kemudian TP pertama, kalau dilihat dari grafik H1, TP pertamanya 1.3930 dan TP kedua akan berada di teritori 1.3960.
Stop loss tentunya kita antisipasi di teritori 1.3865, artinya sedikit di bawah area stop loss yang sempat tadi pagi tercipta atau kita sarankan. Nah, sementara untuk Anda yang sudah melakukan buy on dip di 1.3930, jangan terburu-buru untuk melakukan averaging karena masih terlampau dekat. Anda bisa gunakan switch strategi kalau misalkan zona 1.3870 ataupun 1.3865 ini ditembus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view, Euro USD 30 April 2021 jam 15:50 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2125 dan low 1.2093, running price 1.2095 dan kembali tergelincir persis dengan metode ataupun areal yang kita dapati di areal ini. Kalau Anda lihat dalam 1 bulan terakhir, perhatikan setiap dia spike dengan big atau long bullish candle, kemudian terjadi doji candle, lalu kemudian terjadi pula doji candle dan bearish candle. Lalu kemudian ditemani lagi dengan bullish candle yang sangat panjang, ya ini hampir sama. Lalu kemudian ditemani lagi oleh doji candle. Padahal kemarin pun ini sudah terlepas dari zona tekanan, tapi kembali dengan zona bullish ataupun doji candle, maka kali ini dia akan terjadi penurunan. Tapi lagi-lagi teritori 1.2058 atau 1.2050-an itu akan menjadi penentu kita. Apakah dia akan switch strategi menjadi areal tekanan alias sell, atau memang kita masih tetap layak untuk memburu zona buy kita. Nah, di sisi lain, kalau diperhatikan, misalkan ya, kita asumsikan saja penutupan candlestick untuk hari ini berada seperti ini, lalu kemudian nanti untuk hari Senin, maka kita sudah memiliki bekal kemungkinan potensi euro akan kemana. Nah, kalau misalkan asumsi saya, misalkan ternyata ditutup dari teritori ini, maka kemungkinan potensinya 3 formasi candle ini akan terjadi evening star. Ya, jadi artinya di hari Senin nanti akan terjadi penurunan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan ternyata kembali ditutup dengan doji seperti ini ataupun ini, maka kita masih bisa mengharapkan di hari Senin akan terjadi kenaikan kembali. Nah, tapi juga dengan catatan pula bahwasanya target inverse head and shoulder di teritori 1.2159 bagi saya sudah selesai karena area high kemarin sudah sampai 1.2148. Selisihnya tipis saja, sedikit saja. Jadi kita masih bisa mengandalkan teritori ini sudah dianggap selesai. Apalagi area yang terdekat 1.2173 itu juga areal yang sama, kemungkinan akan menjadi teritori resisten yang sangat-sangat tangguh. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafik H4, nah inilah ambigunya atau dilematisnya, karena di grafik daily chart dia mensinyalkan akan terjadi penurunan, sementara di grafik H4 kita melihat teritori trendline ya yang kita gunakan sampai saat ini masih menjadi teritori yang cukup membantu. Anda perhatikan beberapa kali setiap dia terjadi retest, dia terpantul kembali, retest, terpantul kembali, dan kali ini pun ditest kembali. Ya, ini sebabnya areal ini sebetulnya kalau misalkan kita padu-padankan dengan areal ini, ya ini adalah historical price-nya, maka kita akan mendapatkan area yang kita asumsikan sebagai zona kuat juga. Jadi itulah sebabnya kenapa di hari ini saya masih tetap mengandalkan grafik intraday H4 untuk memanfaatkan Euro USD untuk melakukan buy on dip ya. Jadi kemungkinan potensinya hari ini saya masih tetap akan melakukan buy on dip 1.2090 ataupun 1.2105. Targetnya kurang lebih yang pertama di 1.2145 dan target kedua adalah 1.2200. Sementara stop loss saya asumsikan atau saya antisipasi saja di 1.2035. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.